Kereta cepat Jakarta-Bandung dirancang untuk mampu beroperasi hingga kecepatan 350 km per jam. Dengan kecepatan yang tinggi seperti itu, KCJB juga dilengkapi teknologi proteksi untuk menangkal berbagai ancaman. Teknologi proteksi itu disebut bisa menangkal ancaman angin kencang, hujan deras, gempa bumi, objek asing, sampai sambaran petir di lintasan kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, keamanan tentu menjadi perhatian khusus. Apalagi KCJB ini nanti saat beroperasi akan melaju sampai 350 km per jam. Untuk itu kami sudah siapkan teknologi canggih yang terpasang di lintasan dan di dalam rangkaian kereta yang dapat mencegah terjadinya bahaya. PT KCIC sudah menyiapkan berbagai instrumen untuk melindungi KCJB dari potensi bahaya. Di antaranya Disaster Monitoring Center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang trase KCJB, dan Disaster Monitoring Terminal di Tegaluar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan. Selain itu, ada juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung ke Command Center KCJB untuk mengirim informasi visual. Lalu, terdapat juga internal dan eksternal lightning protection system pada konstruksi KCJB. Terkait ancaman gempa, di sepanjang trase KCJB akan terpasang 7 sensor yang jarak rata-ratanya setiap 25 km. Cara kerja dari sistem ini, setiap sensor akan mengirim data jika mendeteksi getaran ke Disaster Monitoring Center. Lalu dianalisis untuk dilakukan upaya pencegahan kecelakaan pada KCJB. Adapun sinyal kegempaan yang pertama kali akan ditangkap dan dikirim oleh alat sensor tersebut berupa gelombang P yang merupakan tanda awal terjadinya gempa. Informasi itu lalu akan sampai ke Disaster Monitoring System sebelum terjadinya gelombang S yang merupakan getaran perusak dari gempa bumi. Dari sinyal gelombang P yang terdeteksi tersebut, operator dapat segera melakukan mitigasi ancaman dengan mengirimkan peringatan dan instruksi ke setiap rangkaian kereta yang sedang beroperasi. Alarm yang dikirim dari Disaster Monitoring Center untuk ancaman kegempaan terbagi ke dalam 3 level. Yaitu level 1 untuk gelombang P antara 40 galon sampai 80 galon. Level 2 untuk 80 galon sampai 120 galon. Dan level 3 untuk gelombang P lebih dari 120 galon. KCJB juga akan bekerja sama dengan BMKG untuk perlindungan dari ancaman gempa. Dengan begitu, Disaster Monitoring Center KCJB bisa mendapatkan data terkait ancaman gempa lebih awal. Karena BMKG sudah memiliki banyak alat sensorik yang terpasang di dekat epicentrum gempa. Jadi operator dapat peringatan dini jika ada ancaman gempa untuk segera dilakukan mitigasi. Untuk proteksi dari ancaman angin kencang, 17 unit sensor yang bisa mengukur arah dan kecepatan angin sudah dipasang. Jika terdeteksi akan ada hembusan angin yang membahayakan perjalanan KCJB, operator bisa segera lakukan tindakan mitigasi untuk mendeteksi ancaman dari hujan. Di sepanjang trase KCJB akan terpasang 8 sensor yang masing-masing berjarak sekitar 20 km. Alat sensor tersebut akan mengirim data terkait intensitas hujan 10 menit sampai 24 jam. Lalu jika curah hujan yang terdeteksi berpotensi menimbulkan ancaman, maka tindakan mitigasi pun dapat segera dilakukan. Mengingat setiap lintasan kereta memiliki ancaman dari benda asing, nantinya akan dipasang 6 alat sensorik di setiap overpass yang dilewati KCJB. Sistem perlindungan objek asing ini juga akan dilengkapi jaring untuk menghindari adanya benda yang jatuh ke lintasan KCJB dari atas jembatan. Untuk ancaman lainnya seperti terhentinya suplai listrik untuk pengoperasian KCJB. Jika ancaman tersebut pun sudah diperhitungkan dengan menyediakan suplai dari listrik cadangan di setiap rangkaian kereta yang mampu menyediakan listrik selama maksimum 120 menit sejak aliran listrik utama berhenti. Dengan daya yang terdapat pada backup supply tersebut. Daya cadangan itu untuk keperluan telekomunikasi, lampu penerangan hingga ventilasi darurat dan lain-lain masih dapat dioperasikan. Terlebih, suplai listrik utama untuk keperluan KCJB juga berasal dari transmisi 150 kV Jawa dan Bali dan setiap gardu traksi mendapat listrik dari 2 sumber yang berbeda. PT KCIC tidak terlalu khawatir jika aliran listrik terhenti di salah satu transmisi tersebut.
Bila satu gardu traksi mati total, maka listrik aliran atas 25 kV masih dapat dicatu oleh gardu sebelahnya dan kereta masih dapat beroperasi. Konstruksi KCJB juga sudah dirancang agar aman dari ancaman petir. Saat ini ada dua jenis Lightning Protection System, LPS, yang dipasang di trase KCJB, yaitu eksternal LPS dan internal EPS. Adapun metode yang diterapkan pada eksternal LPS adalah pemasangan air terminal yang berfungsi untuk menangkap petir, dan daun konduktor grounding system yang mampu mengalirkan arus listrik dari sambaran petir dari atas konstruksi ke tanah dengan baik. Grounding system yang dibangun melalui IES seperti ini yang tidak ditemukan di perkeretaapian lainnya. Sedangkan untuk internal LPS, konstruksi KCJB sudah dilengkapi shielding untuk kebutuhan induksi listrik, arrester untuk konduksi dan bonding untuk elevasi tegangan. Semua ancaman petir ini telah mempertimbangkan masukan karakteristik petir iklim tropis dari ahli petir Indonesia sehingga desain perlindungan terhadap petir di KCJB jauh lebih baik. Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menekankan, jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan suatu proyek kolaborasi dari berbagai keilmuan dan bangsa, sehingga terciptalah hasil dengan kualitas terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Dari KCJB ini kita bisa lihat kolaborasi antar bangsa dan keilmuan. Ada transfer knowledge dan teknologi dari negara yang sudah lebih dulu sukses dengan kereta cepat. Ada transfer dari pakar-pakar terbaik tanah air di bidang konstruksi, elektrikal, BMKG, dan masih banyak lagi. Kami yakin kolaborasi ini sangat baik untuk kemajuan bangsa.